Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan satu remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, truk CPO yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 balita di dalam rumah tewas, sementara 4 orang lainnya alami luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk CPO menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Diduga truk CPO yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang alami remblong, hilang kendali hingga menabrak rumah, masuk ke dalam ruang tamu dan tembus ke kamar tidur. Insiden ini menyebabkan 2 orang balita yang tengah tidur dalam kamar tewas di lokasi. Sementara 3 anggota keluarga lain dan seorang sopir truk yang alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang untuk perawatan medis. Jam 1.30 saya nyampe ke sini dan keadaan sudah seperti ini kan. Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Terdapat 5 korban termasuk sopir, 2 meninggal dunia, 3 luka-luka. Dan saat ini sedang kita lakukan pendalaman di unit Gakum Satlantas Polresta Padang. Korban meninggal, Kalia Valisa 2 tahun dan Rafa 10 tahun rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lubuk Kilangan. Pentingnya pemeliharaan kendaraan layak jalan agar tak memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ular sanca sepanjang 3 meter gegerkan warga yang berkegiatan di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga ular terbawa arus kali yang berada di sampingnya. Menggunakan bambu, petugas cleaning service berusaha mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di pohon samping kantor Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular melawan dan berusaha bertahan di atas pohon. Namun akhirnya ular bisa ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga ular sanca terbawa arus kali sehingga keluar dari habitatnya. Saat awal kejadian, warga sempat ketakutan sehingga membuat petugas cleaning service memberanikan diri menangkapnya. Oh, di sini, di atas pohon nih kemarin itu. Iya. Oh, berarti ularnya dari air atau dari mana itu kalau kayak Paling naik dari air. Iya. Ngeri, Pak. Takut juga ya. Usai dievakuasi, ular sanca dengan bobot 10 kg dibawa ke markas damkar dan rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, Kota Solo.
Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung seriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga. Kawasan yang relatif dingin di Eurasia dan di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain. Dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jenis sedan terbakar di ruas tol Surabaya, Gempol, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh sekitar 1,5 jam. Asap mengepul dari sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol. Tak berapa lama kemudian, api berkobar menghanguskan kendaraan itu. Awalnya pengemudi mobil sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun api langsung membesar. Meski tidak ada korban, dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Api baru bisa padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kuat, kebakaran itu akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum.